Pemirsa, 16 orang saksi diperiksa atas kasus dugaan salah tembak di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka dalam kasus ini. Detik-detik penembakan yang terjadi di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terekam kamera pengawas. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang tewas, sementara 2 lainnya terluka. Insiden ini berawal saat beberapa polisi yang tidak berseragam menanyai sekumpulan orang yang kemudian diduga sedang dalam pengaruh minuman keras. Para petugas yang tengah menyelidiki kasus pengeroyokan itu justru diteriaki sehingga dikejar-kejar warga. Polisi disebut-sebut melepaskan tembakan peringatan, namun justru timbul korban. Saat ini 2 korban masih dirawat karena terkena luka tembak di bagian betis. Di ujung lorong ada yang sudah berteriak, paluka, paluka. Baru saya ikut mengejar. Sampai di lorong udah cukup 3 menit. Saya keluar dia jalan raya. Kuliah situasinya, padahal itu yang pelaku yang tembak kak ada di ujungnya Barukang 1. Sementara itu 1 korban bernama Anjas meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di ruang IGD RS Bayangkara Makassar. Propam Polda Sulsel pun tengah memeriksa saksi-saksi dari pihak kepolisian dan juga warga. Kurang lebih melakukan pemeriksaan sebanyak 16 personil dan juga dari masyarakat. Nah, dari pemeriksaan ini kita akan bisa menilai nantinya fakta-fakta dan juga prosedur-prosedur dilaksanakan. Nah, terkait dengan itu juga, ini kan ada senjata yang digunakan oleh personil tersebut. Nah, senjata tersebut juga sudah diamankan oleh Propam. Selain menyelidiki asal tembakan, polisi juga akan memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Deng Sirwa, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan penyelesaian dugaan kasus salah tembak ini? Ada rekan kami Samsul Ma'arif yang akan mengabarkannya untuk Anda. Samsul, silakan. Ya, Al-Fatih dan pemirsa, terkait dengan perkembangan kasus dugaan penembakan yang terjadi di Makassar kemarin, saat ini aparat kepolisian terus melakukan upaya penyelidikan terkait siapa-siapa saja yang terlibat dalam insiden yang menyebabkan salah seorang pemuda terkena tembakan pada bagian kepalanya. Informasinya, ada beberapa orang aparat atau anggota kepolisian sudah menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkininya, saat ini sudah bersama dengan kami Kapolres Pelabuhan Makassar dengan Bapak AKBP Kadare Islam. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mas. Pak, mungkin bisa diinformasikan kepada kami, saat ini sudah kabarnya ada 16 orang, Pak, yang diperiksa. 16 orang ini siapa-siapa sih mereka, Pak? Sebelum saya jawab, saya atas nama Kapolres Pelabuhan Makassar turut berduka cita atas meninggalnya salah satu korban atas tindakan kepolisian pada Minggu dini hari. Untuk anggota yang sudah diperiksa ada 11 orang, ada 5 dari masyarakat diperiksa di Polda Sulsel terkait adanya penembakan kepada masyarakat. Untuk sementara ini dilakukan pendalaman oleh Bid Propam Polda Sulsel. Untuk masyarakatnya sendiri yang diperiksa itu korban yang 2 orang yang kena tembak di kaki dan masyarakat yang kebetulan ada di TKP. Pak, untuk korban yang terkena tembak di kaki, ini kan ada beberapa versi nih, Pak, ceritanya. Katanya ada polisi diduga maling dengan ada terikat-terikat paluka ke bahasa Makassar. Kemudian kabarnya juga di sana adalah daerah-daerah yang rawan terjadi konflik. Seperti apa sih sebenarnya kronologis sebenarnya dari pihak kepolisian, Pak? Ya. Jadi kejadian pada malam hari itu memang tempat kejadian tersebut akhir-akhir ini sering terjadi perkelahian antar kelompok. Dan pada saat ada salah satu anggota Polsek datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan terkait masalah pengeroyokan, dan pada saat itu memang
tidak ada menunjukkan ciri kepolisian. Sehingga masyarakat yang kebetulan lagi berkumpul di situ, ya mungkin mereka curiga. Sehingga karena kecurigaannya, akhirnya ada salah satu pemuda yang teriak maling. Gitu. Sehingga anggota pun lari karena massa pada saat itu mengira ini maling, padahal anggota. Pak, ini kan biasanya aparat kepolisian ketika mengeluarkan tembakan selalu ada tembakan peringatan. Nah, kemudian ternyata ditemukan ada warga yang meninggal dengan luka tembak di kepala. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Kenapa bisa tembakan peringatan kemudian kena kepala Pak? Ya, pada saat anggota memberikan tembakan peringatan, memang pada saat ada yang tembak ke atas, ada dengan cara pantulan. Mungkin pada saat peringatan itulah ada yang peluru yang rekoset mengenai daripada masyarakat. Sehingga itulah yang dilakukan penyelidikan oleh Propam Polda Sulsel, siapa-siapa yang pada saat itu menggunakan senjata atau memberikan tembakan peringatan dan akan dicocokkan dengan peluru yang ada di kepala korban. Pak, informasinya polisi mendatangi sekerumunan warga yang katanya lagi pesta minuman keras Pak. Minuman keras Pak. Kemudian ada warga yang datang. Apakah ini yang mengejar ini adalah mereka yang lagi minum minuman keras kah, atau ke warga yang terprovokasi dengan teriakan-teriakan itu Pak? Rata-rata warga, ya, karena pada saat setelah diteriakin pencuri, ya, anggota lari, warga yang ada sekitar situ langsung berhamburan juga mengejar polisi nih yang dikira pencuri. Maka ketika yang polisi lari, alhamdulillah akhirnya bisa diselamatkan juga sama kebetulan ada anggota yang patroli dalam rangka mengantisipasi tawuran. Akhirnya bisa diselamatkan pada saat itu. Pak, kalau untuk yang terkena tembakan di kaki, apakah titiknya sama Pak dengan yang terkena di kepala kah, atau mereka ada tempat yang berbeda Pak sebenarnya? Ya, ini ada dua tempat yang berbeda. Ya, yang pertama yang tembakan di kaki, yang kedua tembakan yang dikena kepala itu. Ya, karena pada saat kejadian itu anggota yang terkepung, yang diteriakin pencuri, ya dia berada di mengarah ke Barukang Raya. Sedangkan yang tertembak ini ya berada di Jalan Hang Tua. Jadi pada saat kejadian mendengar ada anggota yang terkepung, maka dari Polres pun datang. Ya, datang tapi melalui jalan yang dari Hang Tua ini. Maka ada dua anggota, ada dari Barukang Raya, ada dari Hang Tua. Untuk yang kena kepala, dia yang berada di Hang Tua. Sedangkan yang kena kaki itu berada di Jalan Barukang Raya. Pak, iya, kalau kita lihat dari rekaman CCTV yang sempat beredar ini seperti ada sebuah lorong nih Pak yang kemudian menjadi lokasi kejadian Pak. Apakah memang di situ anggotanya Bapak dikejar di lorong itu, kemudian terkepung atau seperti apa Pak? Ya, jadi pada saat itu anggota masuk ke sana, warga sudah berkumpul. Ya, warga pikir ini ada tawuran, jadi warga berkumpul. Ya, karena biasanya kalau ada suara tembakan, dipikir ada tawuran, ternyata bukan. Maka ketika polisi masuk, akhirnya ini bisa dibubarkan. Tapi ketika polisi sudah masuk dalam, tiba-tiba ada yang ketembak, yang dari Barukang Raya itu. Ketemu polisi, ya polisi mau tolong. Begitu mau tolong, ada yang provokasi lagi bilang ada penembakan, ada yang kena. Maka polisi dilempari lagi. Akhirnya mundur lagi polisinya. Mundur, akhirnya itulah terjadi di video itu, diserang kembali. Ya. Terima kasih Pak Kapolres atas informasinya. Dan pemirsa, saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan, termasuk dengan memeriksa uji balistik, kemudian nantinya akan diumumkan hasil dari otopsi yang sudah dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara tentunya. Itu dulu yang dapat kami kabarkan dari Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.